Oke, selamat siang, pagi, sore, ataupun malam Pak dosen. Saya Brian Gabrielun. Kali ini akan menjelaskan materi 9 dan 10 untuk tugas kelompok atau PBL ini. Pembahasan apa yang bakal kita bahas kali ini itu ada dua bagian, ada definisi dan tujuan dari uji hipotesis dan penjelasan dari uji tes atau t-test, uji F atau ANOVA, dan di bagian 2 uji instrumen. Ada definisi dan tujuan, uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Bagian 1, apa sih itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah sebuah metode statistik untuk mengambil keputusan atau menguji dugaan atau klaim tentang populasi menggunakan data sampel. Tujuannya itu menentukan apakah hipotesis atau null ini ditolak atau diterima. Nah, hipotesis null itu pernyataan yang diuji, biasanya nggak menyatakan, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Nah, uji t-test atau uji T itu kapan digunain sih? Itu saat membandingkan rata-rata atau mean dari dua kelompok atau dua tim, dua data, apapun itu. Nah, tujuannya apa sih? Ini supaya kita bisa tahu apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok itu signifikan secara statistik. Nah, contohnya itu kayak apakah ada perbedaan nilai antara kelas A versus kelas B yang metodenya berbeda dari dua kelasnya. H0 MUA sama dengan MUB, itu artinya nggak ada beda. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau di SPSS itu analyze, compare means, independent sample, t-test. Terus kita lihat output dari sig dot atau to tell, dalam kurung to tell. Nah, untuk di Excel-nya itu tutorial data ke data analis, t-test sama dengan terus lalu to sample, lihat output P. Nah, to tell. Aturan keputusan jika sig atau P value itu lebih daripada 0,05, H0 nya itu ditolak, ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita langsung aja deh kalau begitu ke uji tesnya. Sebentar. Oke, kali ini udah ada data dummy yang saya buat untuk aplikasi atau tutorial dari uji T di SPSS-nya. Ini data dummy-nya kita fokus dulu, terus kita ke SPSS. Nah, oh ya, ini scenario-nya itu mau bandingin dua kelas ya, yang jumlahnya ada 15 per siswa, per kelas, sorry. Jadi total ada 30 siswa. 15 di kelas A, 15 di kelas B. Nah, kita coba kasih nama dulu. Variabel 1 itu kelas A, variabel 2 itu kelas B. Desimal kita nolin, lalu label kita kasih nama aja kelas A, yang 2 itu juga kelas B. Terus measure-nya nominal. Nah, tadi gimana sih caranya? Coba kita lihat lagi. Caranya itu
kita ke analyze, compare means, independent samples, terus independent sample, terus t-test ya. Oke, kita balik lagi ke SPSS, kita ke analyze, compare means, one sample t-test. Independent sample t-test. Terus lalu kita masukkan aja dua-duanya. Sebentar, sorry. Nah, ini hasilnya nih, outputnya. Bisa dilihat kalau rata-rata dari kelompok kelas A atau kelompok 1 itu rata-rata 87 nilainya, dan kelompok 2 rata-ratanya itu 79. Nah, kita lalu lihat di independent sample testnya dari yang compare tadi. F-nya itu 0,561. Artinya apa? Itu bisa disimpulkan bahwa kedua kelompok ini bisa memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, sementara itu di bagian sig-nya tuh yang two-tailed itu hasilnya itu 0 kan. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas A dan kelas B. Dengan demikian, rata-rata kedua kelas ini bisa berbeda secara signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa salah satu kelas memiliki rata-rata nilai yang tinggi secara nyata. Itu untuk uji t-testnya ya. Lalu kita coba lanjut dulu kali ya ke itu mungkin cara di SPSS-nya ya. Oke, kita coba next dulu. Nah, uji F atau ANOVA ini kapan digunain sih? Itu saat membandingkan rata-rata atau mean dari lebih dari dua kelompok. Tujuannya apa? Supaya kita tahu setidaknya ada satu kelompok yang rata-ratanya berbeda signifikan atau minnya berbeda secara signifikan. Contohnya, apakah ada nilai antara metode A versus metode B versus metode C H0 MUA sama dengan MUB sama dengan MUC, atau sama dengan tidak ada perbedaan. Ini contoh langkah-langkahnya itu di SPSS itu analyze, compare means, one way ANOVA. Ini cara langsung melihat ANOVA-nya aja ya. Aturan keputusannya itu sig atau p value itu lebih kecil dari 0,05. H0-nya ditolak karena ada perbedaan signifikan. Oke. Kita coba lihat data dummy-nya dulu aja kali ya. Data dummy-nya untuk uji F. Sebentar saya. Nah, ini data dummy yang sudah saya buat. Skenario-nya itu bagaimana? Ini membandingkan nilai ujian. Sorry, iklan. Oke.
membandingkan nilai ujian berdasarkan 3 metode mengajar. Lalu kita harus kategorikan lagi di SPSS ya. Kategori 1 itu A, kategori 2 itu B, 3 itu C. Ini 10 metode pengajaran ya, contohnya. Oke. Lalu karena di SPSS itu harus kategorial dan saya juga sudah punya kategorialnya. Ini langsung saja kita kopas ke SPSS. Nah, yang di SPSS kita yang sebelumnya kita hapus saja dulu. Oke, ini hapus saja semuanya deh. Oke, tidak bisa ternyata. Langsung aja. Nah, oh ya tadi saya lupa, cuman sebenarnya nggak usah harusnya sih di variable view itu kita value-nya kita setting ya. Cuman karena ini bisa secara langsung metode yang saya ajarkan, mungkin saya akan skip itu dulu. Gimana sih tadi caranya? Itu analyze, compare means, one way ANOVA. Oke, kita balik lagi ke SPSS, analyze, compare means, one way ANOVA. Lalu nilai kita masukkan ke dependent list dan kelompok kelas kita masukkan ke vektornya. Sebentar. Lalu kita klik langsung aja OK. Sorry, ternyata tadi tidak kelihatan ya. Kita ulang aja di SPSS nya. Ternyata dia tidak muncul di rekaman. Kita ulang aja, kita ke analyze, compare mean, lalu kita ke one way ANOVA. Nilai siswa kita masukkan ke dependent list dan kelompok kelas kita ke vector. Lalu langsung aja kita klik OK. Nah, ini outputnya ya. Sebentar saya geser dulu ke atas. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, kita bukan cara baca sih, kita langsung aja fokus ke sig-nya di indep ANOVA-nya. Di sini sig-nya itu 0,0000. Nah, artinya apa? Karena ini lebih kecil dari 0,05 sig-nya, maka kita H0 nya ditolak. Kenapa? Ada perbedaan rata-rata nilai yang signifikan di antara 3 metode ini. Jadi H0 nya ditolak. Begitu. Oke, kita coba balik dulu ke, mungkin itu caranya ya, cara untuk mencari one way ANOVA nya. Jadi kesimpulan dari data dummy yang saya punya itu ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita next aja ke PDF nya langsung. Nah, lanjut kita ke uji instrumen atau ke materi 10. Kenapa uji instrumen itu penting? 1, karena sebelum menguji hipotesis kita harus memastikan alat ukur atau kuesioner kita itu bagus. Nah, garbage in, garbage out.
data sampah masuk, kesimpulan sampah keluar. 2 syarat kuesioner bagus itu valid atau akurat, mengukur apa yang seharusnya diukur, reliable atau konsisten, stabil jika digunakan berulang kali untuk pertanyaannya ya, kuesionernya. Nah, uji validitas tujuannya apa? Untuk memastikan setiap item pertanyaan relevan dan mengukur variabel yang diteliti. Contohnya apa? Contoh pertanyaan apa? Apakah 5 item pertanyaan ini benar-benar mengukur motivasi belajar? Dan apakah pertanyaan seperti kuesioner kinerja suatu perusahaan itu bagus apa tidak? Apakah benar-benar pertanyaan benar-benar bisa mengukur dari kinerja itu? Nah, metode ujinya di SPSS korelasi bivariate Pearson. Kita mengkorelasikan skor setiap item dengan total skor. Nah, kita coba uji validitas dulu di SPSS kali ya. Hitung total score, transform compute variable, terus analyze, correlate, bivariate. Masukkan semua item dan total score, baru kita interpretasi. Lihat si 2 tail ini untuk setiap item terhadap total score. Jika signya lebih kecil dari 0,05 sama dengan berarti itemnya valid. Atau jika R hitung R table itu item valid. Oke, coba kita dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nuralik Syaputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu uji chi-square. Nah, di sini pengertian uji chi-square yaitu uji chi-square atau X kuadrat adalah metode statistik non parametrik yang digunakan untuk yang pertama yaitu menguji hubungan atau asosiasi antara 2 variabel kategorik yaitu nominal atau ordinal. Yang kedua menguji kesesuaian antara data observasi dengan data yang diharapkan. Artinya, uji ini tidak memerlukan data yang berbentuk angka kontinu seperti rata-rata, tetapi menggunakan frekuensi atau jumlah kasus dalam kategori tertentu. Untuk jenis uji chi-square, ya, yang pertama di sini ada chi-square goodness of fit test. Digunakan untuk satu variabel kategori untuk mengetahui apakah distribusi data aktual sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Yang kedua, chi-square test of independence. Digunakan untuk 2 variabel kategori untuk mengetahui apakah kedua variabel saling berhubungan. Untuk kegunaan chi-square, uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh 2 buah variabel nominal dengan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, untuk syarat chi-square yang pertama, data berupa frekuensi atau jumlah kasus, bukan presentase. Yang kedua, variabel bersifat kategorik atau nominal atau ordinal. Yang ketiga, jumlah observasi cukup besar. Yang keempat, frekuensi harapan setiap sel lebih dari sama dengan 5 jika tidak gabungkan kategori. Nah, ini untuk rumus chi-square-nya. Bisa dilihat di sini. Slide. Untuk hipotesis statistik, untuk uji chi-square test of independence, yang pertama di sini hipotesis 0, tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Untuk hipotesis alternatif, ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini kita langsung ke contoh kasus saja. Seorang mahasiswa prodi bisnis digital Universitas Cakrawala ingin mengetahui apakah hubungan
dan pengaruh antara mahasiswa program studi manajemen, bisnis digital, akuntansi, dan pariwisata terhadap hobi olahraga, futsal, basket, sepak bola, voli, badminton, tenis, dan pencaksilat di antara sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Cakrawala. Untuk keterangannya di sini program studinya yaitu yang satu itu manajemen, yang kedua bisnis digital, tiga yaitu akuntansi, empat pariwisata. Untuk yang kedua di sini hobi olahraga. Yang pertama itu ada futsal, yang kedua basket, yang ketiga sepak bola, empat yaitu voli, lima badminton, dan enam tenis, dan yang terakhir tujuh pencaksilat. Nah oke, kita lanjut ke buka ke ini, membuat data random terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah membuat data random dikarenakan NIM saya itu ujungnya 5. Dan di sini saya buat data randomnya itu 55. Nah ini untuk yang tadi yang dijelaskan yaitu manajemen itu satu, bisnis digital itu dua, dan seterusnya. Oke, kita lanjut buka SPSS nya. Nah kita ke bagian data view. Nah yang ini kita salin, kita kopikan ke SPSS nya. Ini data yang tadi kita salin dari Excel. Kita pindah ke bagian variable view. Di sini untuk name-nya kita jadi program, dan yang baris 2-nya yaitu hobi. Untuk type-nya benar numerik. Untuk desimal kita di sini pilih jadi 0 karena di sini saya sudah rubah. Untuk labelnya di sini kita yang tadi tuh program study, kita lengkapi labelnya. Nah oh ini yang paling penting nih. Nah untuk di sini kita kasih keterangan yang tadi itu, karena di sini yang pertama untuk value itu yang nih saya contohin yang satu, terus di sini kita tulis tadi jurusannya manajemen. Nah jadi gitu, karena saya di sini sudah, kita skip aja. Oh jadi yang kedua juga sama. Nah di sini ada 7. Tadi kita ambil dari data Excel yang ini. Nah setelah itu kita ke analyze, deskripsi statistik, to cross tab. Nah di sini sudah muncul untuk program study ini, kita pindah ke row. Untuk hobi olahraga ini kita pindah ke kolom. Nah setelah itu kita pilih statistik, kita centang chi-square, terus continue, terus ke cell. Nah kita pilih row, continue lagi. Setelah itu kita oke. Nah jadi setelah keluar outputnya, kita scroll yang paling bawah, kita pilih chi-square testnya, kita kopikan ke Word. Nah tinggal kita interpretasikan. Nah untuk interpretasinya di sini berdasarkan uji chi-square dengan nilai signifikan 0,288 ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel-variabel yang diuji pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti di sini hasil interpretasinya itu tidak ada hubungan. Nah jadi begini ya teman-teman, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kata-kata yang saya ucapkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Halo semua, saya Fadilat Rizky sebagai bagian dari tugas video kelompok. Saya akan menjelaskan sesi 15, analisis faktor.
sesuai materi yang sudah diberikan oleh Pak Wahyu, apa itu analisis faktor? Analisis faktor adalah sebuah teknik statistik yang tujuannya untuk mereduksi atau meringkas data. Jadi kalau kita punya banyak variabel, seperti di data kita nanti, yaitu ada 7 variabel, analisis faktor akan membantu kita mencari kesamaan dan mengelompokkan 7 variabel itu menjadi lebih sedikit atau lebih ringkas. Di sesi ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama, cara menguji kelayakan data pakai QMON Bartlett Test. Kedua, cara menentukan jumlah faktor pakai eigen value. Dan ketiga, cara membaca hasil pengelompokannya pakai rotasi komponen metrik. Jadi mari kita menuju ke SPSS-nya. Yang pertama yaitu kita di bagian variabel view. Untuk labelnya harus sesuai dengan nama datanya, dari pelayanan sampai promosi. Dan untuk mention-nya ini saya akan memilih scale dari atas sampai bawah. Untuk langkah analisisnya saya akan memilih dimensi reduction faktor dari variabel pelayanan sampai promosi. Saya akan memilihnya semua dan memindahkannya ke variabel di kanan. Langkah pertama yaitu deskriptif. Sesuai dengan teori, kita centang bagian QMO and Bartlett Test, continue, dan yang kedua yaitu extraction. Untuk extractionnya itu saya akan memilih based based on based on eigen value dan continue. Untuk rotasinya yaitu saya akan memilih varimax, continue, dan option. Untuk optionnya sorted by size, ini untuk datanya atau outputnya menjadi rapih dan mudah dibaca. Surplus my convection ini dicentang juga, dan untuk value-nya saya akan mengisinya dengan 0,5. Continue. Dari semua settingan itu kita akan menganalisisnya. Untuk analisisnya ini outputnya dari uji kelayakan data KMON Bartlett Test. Tabel ini digunakan untuk mengukur kelayakan adekuensi data sebelum dianalisis lebih lanjut. QMO, nilai QMO yang diperoleh adalah 0,810 sesuai pedoman. Nilai ini berada dalam kategori sangat layak karena jauh di atas ambang batas minimum 0,50. Ini menunjukkan bahwa kecukupan sampel sudah sangat memadai untuk analisis faktor. Yang kedua, Bartlett Test. Nilai signifikan adalah 0,0 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak ada korelasi antara variabel ditolak. Kesimpulan berdasarkan kedua uji coba di atas, data ini lolos uji kelayakan dan sangat ideal untuk dilanjutkan ke tahap analisis faktor. Tabel kedua yaitu tabel communalities. Tabel ini menunjukkan seberapa besar varian dari setiap variabel individu yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk. Nilai yang baik adalah di atas 0,50. Dari semua 7 variabel itu memiliki nilai extraction commonalities yang tinggi, semua di atas 0,600.
atau 6,63%. Variabel kenyamanan 0,825 adalah yang paling kuat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Tabel ketiga yaitu tabel variance variance explain. Tabel ini adalah inti dari reduksi data. Tabel ini menentukan seberapa banyak faktor yang terbentuk dari 7 variabel awal. Kita menggunakan kriteria eigenvalue. Tabel keempat, rotasi komponen metrik. Ini adalah tabel hasil akhir yang menunjukkan pengelompokan variabel. Berkat rotasi Marimak dan Sufresh 0,5, hasil hasil sangat bersih dan mudah dibaca. Faktor pertama, kualitas layanan dan fasilitas. 4 variabel kenyamanan, fasilitas, dan pelayanan mengelompokkan dengan sangat kuat. Semua loading faktor 0,82 ke dalam komponen satu. Penamaan faktor. Faktor ini dijelaskan mewakili dimensi kualitas layanan dan fasilitas fisik. Faktor 2, harga dan pemasaran. 3 variabel tarif, promosi, dan lokasi mengelompokkan dengan sangat kuat semua loading faktor 0,79 ke dalam komponen 2. Penamaan faktor ini secara jelas mewakili dimensi harga dan pemasaran termasuk kemudahan akses dan lokasi. Jadi kita sudah berhasil meringkas 7 variabel pelayanan, keamanan, dan lain-lain menjadi 2 faktor utama. Selesai sudah penjelasan sesi 15 dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalan, nama saya Apsari. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik secara penggunaan SPSS. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya. Lalu ini langkah awal di SPSS, yaitu eh, memindahkan data yang ada di Excel ke SPSS. Ini kita membahas ini awalnya, yaitu uji normalitas. Nah, untuk mengetahui mengetahui jawaban uji normalitas, yaitu kita bisa ngeklik di analyze, lalu regression, lalu linear. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, kita masukin eh, yang Y ke dependent, lalu yang X1, X2, dan X3 itu kolom X1, X2, X3 bisa di independent. Selanjutnya kita pilih yang save. Nah, di save ini kita klik yang unstandarized. Lalu continue, lalu klik OK. Nah, selanjutnya eh, kita analyze lagi, terus deskriptif, statistik, terus lalu lanjut ke deskriptif. Nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Nah, eh, kita lanjut ke yang unstandarized ini dipindah ke variabel. Selanjutnya ini ada yang descriptive option, yang ini tadi, sorry. Yang ini tadi kita klik optionnya, di klik option muncul seperti ini, descriptive sama dengan option. Nah, kita centang yang Gaussian dan skewness. Continue lalu oke. Setelah itu nanti muncul seperti ini hasilnya. Lalu yang kedua ada uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini sama seperti uji, maaf,
sama seperti uji normalitas tadi, cuman langkah berikutnya yaitu kita ngeklik yang linear region, yang untuk yang selanjutnya tadi kita klik yang statistik ini, lalu kita klik yang 13 words on, lalu continue, lalu bisa oke, nanti munculnya seperti ini yang model summary yang kita pakai. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, ini kita klik yang statistik juga, lalu kita pilih yang Darren Watson. Ah, kita klik yang Collinearity Diagnostic. Continue, lalu oke. Selanjutnya, eh, kita klik yang analyze lagi, yang terus lalu yang correlate, lalu yang patrial. Lalu muncul seperti ini, kita pindahkan variabel Y ke controlling for, lalu variabel X1, X2, dan X3 bisa ke variables. Sorry, ke kolom 1, X1, X2, X3 bisa ke variables. Lalu di oke, nanti hasilnya seperti ini. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Nah, itu kita tinggal klik yang transform, lalu computer variable, lalu kita masukkan yang abbreviate itu ke dependent, terus yang independen kita masukkan X1, X2, dan X3. Nah, ini cara membuat abbreviate-nya tadi. Klik awalnya itu kita meng- mengetik abbreviate di target value, lalu kita untuk functions groupnya kita klik yang all, lalu yang function and special variablesnya kita klik yang ABS. Lalu kita klik tanda panah ke atas, lalu di ABS 1 itu untuk tanda kurungnya kita isi res_1. Nanti hasilnya seperti ini yang koefisien. Nah, cukup sekian. Terima kasih.